Siap nih, kita ngupas salah satu misteri terbesar di dunia teknologi sama finansial. Hari ini kita coba bedah, siapa atau apa sebenarnya Satoshi Nakamoto itu? Sosok di balik Bitcoin. Sumber kita kali ini, rangkuman dari halaman Wikipedia berbahasa Indonesia tentang dia. Jadi ya, tujuan kita simpel aja, kita gali jejak digitalnya, lihat berbagai spekulasi, buat coba memahami teka-teki Satoshi ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, jadi pertama-tama Satoshi Nakamoto itu nama samaran, bukan nama asli. Sampai sekarang juga nggak ada yang tahu pasti dia itu satu orang atau malah sekelompok orang. Benar-benar misterius identitasnya. Betul sekali. Yang bikin sosok ini legendaris ya, dia itu nggak cuma nulis konsepnya di white paper yang terkenal Oktober 2008 itu, tapi juga dia bikin implementasi blockchain pertama. Itu loh semacam buku besar digital yang aman dan tersebar, plus kode sumber awal Bitcoin yang kita kenal sebagai Bitcoin Core. Aktivitas digitalnya itu terlacak dari akhir 2008, terus sampai pertengahan 2010. Habis itu, ya hilang kontak sekitar April 2011. Nah, ini dia nih bagian paling serunya. Namanya kan Jepang ya. Dia juga pernah ngaku tinggal di Jepang. Tapi banyak banget spekulasi yang bilang dia kemungkinan ahli kriptografi atau mungkin software engineer dari Amerika atau Eropa. Gimana tuh? Satoshi, contohnya Craig Wright dari Australia itu. Tapi ya, sampai detik ini belum ada bukti sahih yang benar-benar bisa diterima semua pihak gitu. Malah sumber kita nyebutin ada info menarik dari upaya pertasan email lama yang katanya sih punya Nakamoto. Oh iya? Info apa tuh? Menarik kayaknya. Katanya sih dari situ ada petunjuk yang mengarah ke ciri fisik orang Asia. Tapi anehnya nih, aktivitas akses emailnya itu kedeteksi di Swiss, Rusia, sama New York. Ini kan maha bikin tambah bingung ya. Dan kayaknya agak bertentangan sama klaim si Wright itu. Jadi lapis misterinya malah makin tebal. Wah, makin rumit ya jadinya. Terus, sumber kita juga sempat nyinggung soal tulisan di email lama itu. Katanya, riset awal Bitcoin itu dapat dana dari sosok anonim yang ternyata terafiliasi NSA, National Security Agency AS. Dan katanya juga Bitcoin itu sendiri awalnya semacam kecelakaan atau anomali dari algoritma SHA-256. Nah, itu dia. SH256 ini kan inti dari keamanan Bitcoin ya, semacam fungsi hash kriptografinya. Tapi, penting banget nih buat ditekankan ya. Informasi soal NSA sama anomali SHA-256 ini adanya di sumber kita. Statusnya ya masih sebatas klaim atau informasi yang belum terverifikasi secara independen. Jadi, kita sampaikan apa adanya dari sumber, bukan sebagai fakta mutlak. Implikasinya kalau benar, wah tentu besar. Tapi ya itu buktinya belum ada. Oke, jelas. Sekarang kita mundur dikit. Gimana sih Bitcoin ini lahir secara teknis? Dari mana mulainya? Jadi menurut pengakuan Nakamoto sendiri nih, dia mulai nulis kodenya itu sekitar kuartal kedua 2007. Terus langkah konkret berikutnya itu pendaftaran nama domain bitcoin.org bulan Agustus 2008. Nah puncaknya, Oktober 2008 itu, dia publikasiin white paper yang ikonik banget. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Dikirim ke sebuah mailing list para pegiat kriptografi waktu itu. Momen yang mengubah dunia finansial ya. Meskipun saat itu mungkin belum banyak yang sadar dampaknya bakal segede ini. Terus implementasi kodenya gimana? Nah, kode sumber yang dia rilis, itu yang jadi cikal bakal Bitcoin Core, itu fondasi teknisnya. Ini software open source yang fungsinya ganda. Sebagai node jaringan, jadi komputer-komputer yang menjaga integritas jaringan Bitcoin, dan juga sebagai software dompet atau wallet pertama buat nyimpen dan ngirim Bitcoin. Jadi, dia bangun fondasinya, terus dia serahin ke komunitas buat dikembangin bareng-bareng. Ngomong-ngomong soal warisan nih, ada satu hal lagi yang bikin, wah, geleng-geleng kepala. Kekayaannya. Kabarnya, Nakamoto ini nambang sendiri di awal-awal Bitcoin ada, dan diperkirakan punya sekitar 1 juta Bitcoin. Gila nggak tuh? Kalau dihitung pas tahun 2016 aja, nilainya udah sekitar 900 juta dolar AS. Sekarang pasti jauh lebih gede lagi. Jumlah yang fantastis banget. Dan ini memunculkan ironi tersendiri ya. Bitcoin kan dirancang sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer yang terdesentralisasi. Tapi kok ada potensi konsentrasi kekayaan sebesar itu di tangan satu sosok anonim?
ini jadi pertanyaan fundamental juga tentang filosofi Bitcoin itu sendiri. Apa jadinya coba kalau koin sebanyak itu tiba-tiba bergerak di pasar? Bisa heboh. Benar juga ya. Tapi, setelah semua itu, dia malah menghilang gitu aja. Kok bisa? Iya, jadi setelah meluncurkan Bitcoin dan aktif sebentar di awal pengembangannya, sekitar pertengahan 2010 gitu, Nakamoto ini pamit dari ranah publik. Dia serahkan tongkat estafet pengembangan kode sama kendali situs utamanya ke para sukarelawan komunitas. Kenapa menghilang? Ya, spekulasi lagi-lagi muncul. Ada yang ngaitin sama potensi pengawasan intelijen yang tadi kita singgung sedikit. Tapi ya, nggak ada jawaban pasti. Mungkin juga kepergiannya ini justru memberi ruang bagi Bitcoin untuk tumbuh lebih organik, tanpa ada figur sentral yang mengendalikan. Oke. Jadi, kesimpulannya apa nih dari semua penelusuran kita hari ini? Satoshi Nakamoto ini benar-benar sebuah enigma ya. Sosok jenius, entah satu orang atau kelompok, yang nyiptain teknologi revolusioner, tapi milih buat tetap anonim. Warisannya luar biasa. Teknologi blockchain, mata uang kripto pertama, dan kekayaan digital yang nilainya mungkin udah triliunan rupiah sekarang. Betul. Dan ini ninggalin pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Apakah anonimitas Satoshi ini justru jadi kunci sukses awal dan penjaga semangat desentralisasi Bitcoin terbesarnya nanti buat dunia kripto dan finansial? Kalau suatu saat nanti, gitu, identitas asli di balik Satoshi Nakamoto akhirnya terungkap ke publik. Coba direnungkan.